ini banyak nih Ustadz, orang tua yang mengajak anaknya sholat sejak kecil. Tuh nih apakah sholatnya itu sah? Kewajiban Dan sholat itu kena kepada orang yang seseorang telah sudah sampai kepada selesai usia. sholat, lalu baru mengetahui ada najis nih Ustadz, di pakaiannya atau badannya. Ya. Sholatnya harus diulang atau tidak nih Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bina TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi hadir dalam program Tanya Ustadz, Umat Bertanya, Ustadz menjawab. Program yang menghadirkan pembahasan ringan, dekat dengan kehidupan sehari-hari, namun sangat penting untuk kita pahami bersama. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema yang sangat mendasar. Namun ternyata masih banyak kaum muslimin yang belum memahaminya dengan baik, yaitu syarat wajib dan syarat sah sholat. Baik Ustaz, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, mungkin bisa diberikan Ustaz pengantar terlebih dahulu kepada pemirsa Bina TV tentang pentingnya memahami syarat wajib dan syarat sah sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Sahabat Bina TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam memahami syarat wajib dan syarat sah sholat. Kenapa ini penting? Karena syarat wajib dan syarat sah sholat untuk diketahui. Syarat wajib berarti kita mengetahui tentang kewajiban sholat itu jatuh kepada siapa. Syarat sah berarti kita mengetahui tentang syarat-syarat yang menjadikan sholat kita sah secara hukum, sah secara fikih, begitu. Dan para ulama telah mengupas tuntas bahasan ini secara gamblang, walaupun nanti tentu saja ada khilafiyah ya, di antara para ulama, dan khilafiyah tersebut tidak menjadikan kita semua berseberangan, nah, gitu ya, karena para ulama adalah lentera umat ini. Sahabat Bina TV, di antara syarat wajib sholat adalah Islam. Jadi sholat ini diwajibkan bagi mereka yang beragama Islam, bagi mereka yang mengakui bahwa dirinya adalah muslim. Dan muslim sejati tentu saja adalah muslim yang melaksanakan kewajiban sholat yang 5 waktunya. Yang kedua, orang yang diwajibkan sholat adalah orang yang telah sampai syarat wajib kepada dirinya, yaitu dia telah mencapai usia balik. Jadi ketika seseorang telah sampai kepada usia balik, maka dia berkewajiban melaksanakan ibadah sholat. Yang selanjutnya adalah keadaan dirinya selain dia Islam, balik, dan tentu saja adalah seseorang harus dalam keadaan berakal. Jadi orang-orang yang hilang akalnya, baik karena kondisi gila, atau mungkin saja hilang akal karena koma, pingsan, ataupun karena tidur, maka kewajiban sholat belum sampai kepadanya. Dan ada juga 2 kewajiban yang lain, itu yang menjadi syarat wajib bagi seseorang, sehingga orang tersebut telah wajib untuk melaksanakan ibadah sholat. Sedangkan syarat sah adalah syarat-syarat yang berkaitan dengan kesahan ibadah sholat kita. Dan ada beberapa hal yang menjadikan sholat kita menjadi sah. Insya Allah nanti ke depan kita akan elaborasi bersama. Baik Ustadz, kita langsung masuk ke beberapa pertanyaan yang telah disiapkan dan bisa jadi pertanyaan umum yang ada di masyarakat kita. Nah yang pertama nih Ustadz, saat ini banyak nih Ustadz orang tua yang mengajak anaknya sholat sejak kecil. Jika seorang anak belum balik tetapi sudah melaksanakan sholat 5 waktu, nih apakah sholatnya itu sah dan apakah yang mendapatkan pahala atau tidak nih Ustadz? Kewajiban sholat itu kena kepada orang yang telah sampai kepada usia balik. Balik di sini tentu saja di dalam syariat adalah ketika seorang muslim telah sampai tanda-tanda balik terhadap dirinya. Dan tanda balik itu ada 3 seperti sudah diketahui bersama. Yang pertama
si anak sudah sampai kepada usia 15 tahun Qamariyah, Ya. Hijriyah, gitu ya. Yang kedua, baik laki-laki atau perempuan. Yang kedua, berusia 9 tahun bagi perempuan apabila dia mengeluarkan darah haid. Dan yang terakhir adalah ihtilam bagi laki-laki. Dan usia minimal ihtilam itu adalah 9 tahun. Ketika seorang anak sudah mengalami fase atau mempunyai tanda-tanda dari ketiga tanda tersebut, maka dia sudah dikatakan balik. Dan dia telah mempunyai kewajiban yang bahasa Sundanya napal gitu ya, kepada dirinya. Mengikat. Dia sudah punya kewajiban yang tidak bisa ditawar. Sholat. Lalu bagaimana kasus apabila seorang anak, nah gitu ya, di bawah sholat, apa sholatnya? Insyaallah sah gitu ya. Sah. Anak itu sebelum usia balik ada 2 tahapan fase seorang anak. Yang pertama fase tamyiz, mumayyiz. Yang kedua adalah fase murahik. Murahik itu adalah 1 tahun atau 2 tahun menjelang balik. Jadi mungkin dari usia 10, 11. Nah itu dia sudah murahik. Jadi ketika seorang anak sudah murahik dan dia melaksanakan sholat, maka sah. Ada anak yang sudah mumayyiz juga. Mumayyiz adalah seorang anak yang sudah bisa membedakan. Katakanlah dia sudah bisa makan sendiri, sudah bisa pakai baju sendiri, sudah bisa ke mandi sendiri. Nah itu mumayyiz. Maka dia ketika melaksanakan sholat, maka sholatnya insya Allah sah. Insya Allah. Baik, berikutnya Ustaz, pertanyaan kedua. Ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang sudah selesai sholat, lalu baru mengetahui ada najis nih Ustaz, di pakaiannya atau badannya. Nah, apakah sholatnya harus diulang atau tidak nih Ustaz? Termasuk syarat sah sholat adalah musolli atau orang yang melaksanakan sholat itu harus bersih dari najis. Najis yang ada di pakaian, di tubuh atau di tempat yang akan dipakai sholat. Dan syarat ini adalah syarat sebelum dia melakukan ibadah sholat. Karena nanti sahabat Bina TV, kita ketahui dalam fikih itu ada yang disebut syarat syah sholat, ada yang disebut dengan rukun sholat. Dan kedua-duanya merupakan syarat keabsahan sholat. Cuman bedanya kalau syarat syah itu dilakukan sebelum kita melaksanakan ibadah sholat, sedangkan rukun di dalam sholat itu sendiri. Dan ketika kedua-duanya tidak dilakukan, maka secara fikih sholatnya tidak sah. Nah, bersih dari najis itu merupakan syarat sah sholat. Jadi ketika seseorang dia sholat, dia tidak tahu di pakaiannya ada najis, dan ketika beres sholat ada baru ketahuan. Ya, wayahnya diulang lagi sholatnya. Begitu ya. Ya Allah alam. Yang ketiga Ustaz, di zaman sekarang ini banyak model pakaian muslim Ustaz yang menutup aurat. Tetapi cukup ketat sehingga bentuk tubuhnya itu masih terlihat. Ini bagaimana nih hukum sholat dengan pakaian seperti itu Ustaz? Sah atau tidak nih? Nah, menutup aurat juga merupakan salah satu daripada syarat sah sholat. Yang disebut satrul aurat, nutup aurat itu seperti apa gitu ya. Jadi yang disebut satrul aurat, nutup aurat itu adalah menutupi warna kulit. Gitu. Jadi ketika warna kulitnya sudah tertutup, kalau dia berkulit putih jadi ketutup, nggak kelihatan warnanya, maka sah secara fikih. Lalu bagaimana dengan pakaian ketat nih gitu ya? Harus dibedakan antara sah gitu ya, dan nanti juga harus dibedakan dengan adab-adab mungkin gitunya. Karena bisa saja sah secara fikih, tetapi dari sisi adab nir-adab. Kita kata jangankan kita mau melakukan ibadah sholat, munajatun li Rabb. Sholat itu kan munajat kepada Tuhan kita, gitu ya. Bahkan dikatakan oleh para ulama, sholat itu mi'rajul mu'minin, mi'rajnya seorang beriman untuk menemui Tuhannya. Lalu bagaimana dia mau menemui Tuhannya dalam keadaan yang kurang, katakanlah dari sisi etika, dari sisi adab kurang. Ketika kita mau menemui seseorang yang katakanlah yang bisa kita hormati dari sisi jabatan, dari sisi ilmu, kita memantaskan diri untuk bertemu dengan dia. Apalagi kalau kita mau bertemu dengan Allah, Tuhan semesta alam. Betul dari sisi fikih mungkin bisa dikatakan sah, tapi dari sisi adab kayaknya kurang serak lah gitu ya. Gak sopan. Gak sopan bahasa kita pantaskan diri sajalah kita untuk menemui Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kita berpakaian yang rapi, bersih dari najis, dan tentu saja adab-adabnya kita perhatikan. Baik, berikutnya Ustaz, pertanyaan keempat. Ada sebagian orang yang sering diliputi rasa was-was ketika sedang sholat muncul keraguan.
tadi sudah punya wudhu atau belum ya? Nah, seperti itu, Ustaz. Bagaimana menyikapinya secara syariat ketika kita mengalami hal yang demikian? Bagi orang-orang yang senantiasa was-was, Mhm. dia mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena was-was itu godaan Ya. dari syaitan yang menghalangi kita untuk beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mhm. Yuwaswisu fi sudurin nas. Ya. Maka bacalah surat Anas tuh, ya. Mhm. Minimal berta'awuz supaya was-wasah itu hilang dari diri kita. Ya. Bagaimana orang, tentu saja orang yang was-was itu harus diyakini, kalaulah memang kalau dia sudah wudhu, ya wudhu, kalau belum ya belum. Tapi kalau ketika timbul dalam sholat, ya kembalikan ke asal. Kalau asalnya udah wudhu, ya udah. Tentunya kayaknya orang itu tidak mungkin lupa kalau jarak, nah ini jarak di antara wudhu dengan sholat nggak lama lah gitu ya. Dari wudhu ke sholat lah paling berapa menit, 5 menit. Mungkin dia tidak lupa, mungkin ini kasus orang yang wudhunya udah lama dia belum batal mungkinnya. Bisa jadi. Bisa jadi gitu. Dia sholat mungkin saja. Udah batal, udah wudhu belum. Kalau gitu ya udah kembali ke rumah asal. Belum. Ambil aja yang belum. Ambil aja yang belum. Kemasannya gitu. Jadi beda kalau nanti dia udah wudhu, terus dia was-was, batal belum? Ya enggak. Ya aja gitu belum. Jadi tapi dia udah wudhu gitu ya. Gitu. Jadi intinya kita ambil keputusan. Gitu. Jangan di tengah-tengah terus aja. Jadi sholatnya jangan khusyuk. Entong nanti hilang khusyuk. Yang kedua tarodud. Tarodud teh gini. Tarodud teh bahasa Sunda mondok mayong. Mondok mayong ragu-ragu. Iya sholat teh sah apa enggak? Wudhu atau belum? Itunya kayak batalin tongnya, batalin udah aja tuh. Betul. Nggak akan benar. Yang kelima nih, pertanyaan berikutnya, jika salah arah kiblat, misalkan seseorang sedang bepergian atau berada di tempat yang asing, lalu ternyata ketika setelah selesai sholat diketahui kiblatnya kurang pas atau tidak tepat, seperti apa nih, Ustaz? Apakah diulang atau sah? Menghadap kiblat termasuk syarat sah sholat. Berarti orang yang tidak menghadap kiblat, sholatnya tidak sah. Gitu ya. Maka untuk kehati-hatian dan menghilangkan was-was bagi orang-orang yang katakanlah dia mungkin tempat baru, ini bukan di kampung halamannya. Alangkah baiknya kalau mau sholat nanya dulu ke warga sekitar ya. Atau ke tuan rumah, arah kiblat sebelah mana. Saya sholatnya di hutan. Sedang camping, makanya HP-nya kuatkan itu baterainya jangan mati supaya bisa dia nyari arah kiblat sebelum sholat itu adalah keharusan supaya kenapa? Karena menghadap kiblat termasuk syarat sah sholat. Itu saya juga pernah tuh dulu di tempat camping, perbelanjaan mungkin ada musola kecil. Di musola kecilnya nggak dipasang arah kiblat. Nah salah saya juga pada waktu itu saya main dekul aja sholat karena dengan keyakinan di sini arah kiblat. Ketika saya keluar lah arah kiblat salah, ya udah saya ulang lagi sholatnya gitu ya. Makanya ketika di situ memang ada orang, lebih baik tanya dulu. Jadi yang pertama ditanya dulu, jangan main langsung main sholat deku-deku aja sholat. Nanya dulu ke orang di daerah tersebut, arah kiblat sebelah mana, minimal arah barat sebelah mana. Kenapa? Karena barat adalah jihad bagi orang Indonesia menghadap kiblat. Cuma nanti kan ada beberapa derajat gitu ya. Nah, belok namanya tuh. Nah, gitu ya. Tetapi memang menghadap kiblat tuh nanti ada 3, gitu ya. Bagi orang yang memang dia berada di depan Ka'bah, maka arah kiblatnya adalah Ka'bah langsung. Bagi orang-orang yang di luar Ka'bah tuh mungkin itu kota Mekah atau mungkin dalam radius sekian puluh kilometer, atau bisa saja negara yang berdekatan, bisa saja arah kiblatnya adalah Masjidil Haram secara keseluruhan. Dan bagi kita di Indonesia bisa jadi arah kiblat itu bisa jadi haramnya atau mungkin kota Mekahnya, karena jauh. Dan tentu saja untuk memastikan ini sekarang Allah telah mempermudah bagi kita lahnya ada alat yang instan, teknologi. Kita untuk memastikan apakah betul
tentu saja teknologi juga kan istihad sebetulnya. Betul kan? Teknologi juga istihad. Tapi itu untuk memastikan saja bahwa kita sudah di jalur yang sudah benar lah gitunya menghadap kiblat. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga setelah kajian ini atau setelah sesi ini kita tidak hanya fokus pada kuantitas sholat kita, Sobat Bina TV, tetapi juga berusaha untuk memastikan bahwa sholat yang kita kerjakan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syariat. Dan semoga dengan sholat kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullah khairan Ustaz yang sudah menyampaikan ilmunya dan bimbingannya pada Sobat Bina TV yang telah menyaksikan, dan sampai jumpa kembali di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.